like a whirlwind in my mind. Halo semuanya, kembali lagi di Hot Habis Production. Kali ini saya mau bikin video review owning experience untuk Wuling Cortez. Ini versi yang IAMP, jadi versi pertama. Jadi kita mau tanya-tanya langsung sama pemiliknya gimana kelebihan kekurangan dari mobil Wuling Cortez ini selama digunakan selebih hampir 2 tahun ya penggunaannya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Check it out. Oke guys, kita sudah ada di dalam mobilnya. Ini kita lagi mau bincang langsung dengan pemiliknya. Pak Christian ini tetangga depan rumah saya ya. Jadi halo. Jadi punya mobil Wuling Cortez ini pas baru itu Pak ya? Awal-awal muncul Cortez ya? Ya, awal-awal muncul. Nah, kenapa gitu Pak bisa tertarik beli mobil Wuling Cortez? Soalnya kan waktu itu Wuling ini kan brandnya masih baru ya. Betul. Masih baru dan juga cuman ada 2 tipe nih, Cortez sama Convero. Kenapa beraninya beli ini nih, Cortez ini? Oke, kenapa beli Cortez? Pertama, zaman dulu itu nggak ada yang punya. Oke. Jadi aku memang orangnya suka, kalau bisa jangan masaran ya mobilnya ya, kalau bisa. Nah, yang kedua, Wuling kan lumayan serius tuh, katanya investnya lumayan gede tuh. Betul. Pabriknya di Cikarang. Ya kan bikin pabrik sendiri sampai Wuling tuh di sini ya. Betul. Dan memang kebutuhan saya juga mobil yang paling nggak sekelas Innova lah ya. Oke. Karena kan anggota keluarga, khususnya dari istri saya itu kan banyak. Jadi kalau pakai mobil yang Avanza itu kan speed itu loh. Apalagi mobil saya dulu kan Jazz ya. Ya, Itu aduh penuh banget deh. masih 5 seater ya. Kalau Masih saya five sudah seater. 7 ya. 7 ya. seater, betul. Itu alasan kenapa saya kayaknya berani pilih yang Wuling. Oke. Nggak takut itu Pak, biasanya kan mobil-mobil ini kalau sales mobil kita jokes sedikit ya, biasanya kan sales mobil Jepang itu bilangnya, wah mobil ini nanti ngejualnya lagi susah. Iya. Nggak takut ngejualnya susah nanti Pak? Wah. Justru dulu saya ikutin saran orang tua karena dulu kan saya punya mobil Jazz kan, maksudnya biar jualnya lebih gampang gitu. Oke. Ternyata sama aja. So sama aja. Iya, sama aja. Harga juga ya beda-beda dikit lah. Jadi menurutku sih beli aja yang kamu suka lah. Kalau misalnya suka Wuling ya beli aja. Gitu. Untuk harga jual kembali itu nggak dipikirin lagi Pak ya untuk beli mobil ini ya? Enggak. Waktu itu enggak. Kalau saya lihat kan saya juga pernah review mobil ini. Emang dari interior dan eksterior ini bagus ya. Terutama interior ini saya suka banget nih. Ya. Mobil 200 jutaan ya, dapat sunroof dan juga untuk joknya ini udah kulit ya Pak ya. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi bawa ke sarung-sarung jok itu ya. Iya. Nah kemudian untuk selama 2 tahun penggunaan, Ya. kekurangannya apa nih Pak Wuling Cortez ini? Kekurangannya apa? Kekurangannya logonya kegedean. Karena logo Wulingnya merah, jadi ketara banget ini mobil Cina, mobil Wuling gitu. Sama apalagi ya? Sama apa gitu? Misalnya kayak tarikannya misalnya kayak Oh iya, gimana gitu. jadi ini mobil nggak bisa narik ya. Oh iya. Memang ini fungsinya buat santai. Oh, santai aja ya. Jangan ditarik-tarik karena memang ini mobilnya mobil keluarga. Itu dia. Jadi kenyamanan lebih diutamakan ya Pak. Betul, ya, kenyamanan lebih utamakan. Kemudian untuk kelebihannya kita sudah bilang sedikit tadi. Ada cerita nggak Pak untuk kelebihannya Wuling ini? Ya. Kalau dibawa ke luar kota tuh gimana untuk konsumsi BBM-nya itu seperti apa gitu? Oke, kalau di tol sebenarnya mobil ini lumayan ya, lumayan irit sebenarnya kalau di tol. Jadi konsumsinya bisa 112, 113 untuk ukuran 1800 cc. Oke. Kemudian saya sih kalau bawa penumpang, kebetulan saya kan rumah di Tegal, jadi penumpang saya pasti tidur di belakang. Oke. Tidur kayak hotel sebenarnya. Jadi untuk kenyamanan sih udah nggak dilakukan lagi ya kalau Wuling Cortez. Tuh, sip sekali. Ya. Oke, kemudian untuk biaya servisnya nih Pak, untuk Wuling nih seperti apa? Untuk sekarang nih udah 2 tahun ini masih gratis nggak servisnya?
Seingat saya sih masih biaya jasa itu masih gratis sih. Oke. Cuman kalau ada ganti-ganti spare part aja sih yang paling bayar. Oke. Cuman kalau untuk biaya murah loh, Murah ya ini Murah ya, banget. ini ya. nggak nyampe 500.000. Nggak nyampe 500.000 biayanya. Kemudian untuk spare part selama 2 tahun ini apa yang sudah diganti nih atau belum sama sekali untuk spare Oke, partnya? kalau spare part Kampas rem dan lain. belum pernah diganti, cuma Diganti aki, ya? cuma Aki aki. ya? Jadi pernah ini mobil mogok di tengah jalan, di jalan raya pernah mogok, tapi Oke. sama pulingnya langsung datang kok, langsung dalam waktu sejam nggak datang, aki diganti free, karena masih dalam maksud garansi ya. Masih garansi ya? Ya langsung diganti full. Itu bulan ke berapa tuh? Kayaknya bulan ke 11 atau 12 Oh, deh. bulan 11 12 sih Masih garansi kok. garansi nih. Biasanya kan aki tuh garansi 1 tahun ya. Ya, 1 tahun ya masih dapat lumayan lah ya. masih dapat ya full, langsung diganti, sedang dipakai. Kalau penggunaan sehari-hari Pak, tadi kan kita sudah ngobrolin yang untuk di dalam tol ya, Ya, keluar kota. Nah, Ya. kalau harian nih gimana nih mobil Cortez ini nih? kalau harian sebenarnya dalam hal ini maksudnya BBM ya. Ya, betul. Biasa sih, nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga. Jadi expect sekitar 19 lah, 19 110. 19 ya, iya. Iya. Oh iya, ini isinya Pertalite atau Pertama? Pertalite. Pertalite ya. Pertalite. Pertalite. Jadi nggak harus Pertamax ya. Nggak harus utama. Isinya Pertalite yang round 90. Dan 90 ya pasti ya. Iya. Pertalite atau ini Pertalite atau pakai merek-merek bensin yang baru-baru gitu? Saya pakai BP. BP ya? Iya. Karena di BP somehow lebih enak tarikannya. Bukan iklan ya. Siap. Yang penting roundnya 90. Terus kalau sel atau itu pernah pakai juga selain itu? Shell pernah pakai Shell. Sebelum ada BP di dekat rumah pakai Shell. Oke, kemudian ini saya sekalian nanya ke pemilik langsung. Banyak kan di forum-forum dan di YouTube juga banyak sih. Dia bilang transmisi IAMT ini lemot Pak. Itu gimana nih? Menurut Bapak gimana? Setelah pemakaian sehari-hari atau setelah selama ini pakai gitu, itu gimana nih? Iya, jadi kalau saya dengar dari sumber-sumber di luar, yang namanya IAMT kan pada dasarnya kan matic ya, bukan murni matic ya, tapi manual yang dalam tanda kutip diautomatikkan. Oke. Jadi memang benar sih agak lemot ya, terutama dari gigi 1 ke gigi 2 itu berasa banget bedanya. Oh, tarikan awal Laggingnya ya? iya Oke. berasa banget. Jadi tips and trick dari saya sih, perhatikan kalau RPM-nya udah mau 2000, 2500 itu gasnya saat-saat itu tuh logiknya si IAMT akan akan geser ke gigi 2 nih. Oke. Nah di situ mendingan gasnya mulai dilepasin dikit aja biar lebih smooth. Oke. Jadi tipsnya dari Pak Christian kayak gitu ya kalau pakai mobil ini. Jadi jangan kaget misalnya kalian biasa bawa mobil yang CVT atau mobil Triptonic gitulah ya. Betul. Jadi sama IAMT ini agak beda. Mungkin pas tarikan awalnya agak lemot. Oke, terakhir nih sebelum kita closing, soalnya biar nggak kepanjangan ya videonya ya, nanti bosan nontonnya. Nah, ada nggak Pak penyesalan setelah beli Wuling Cortez ini? Apa penyesalannya? Penyesalannya faceliftnya keluar cepet banget. Oh, Cuma setahun doang udah keluar tuh yang Cortez Turbo ya kan. Cortez Turbo ya, CVT ya gitu ya. Iya. Jujur itu agak-agak ini apa namanya? Cepet amat gitu. Itu dia sih. Dan harganya juga nggak beda jauh kan, cuman Betul, nggak berapa beda jauh. beda 10 apa 20 juta waktu itu tuh. Iya, udah dapat yang turbo. Kayak teman saya juga. Iya. Teman saya juga ngambil sih dari Spain, dia jual terus ganti ke Cortez Turbo. Iya. Itu sih agak-agak kaget juga, cepet banget keluar yang baru gitu. Agak menyesalnya seperti itu Pak ya. Habis Iya. ngambil keluar yang baru nih. Iya. Kayak yang Almas juga banyak juga tuh. Baru beli keluar yang RS, harganya nggak beda jauh, malah lebih murah loh. Oh ya? Malah lebih murah loh. Kan yang sebelumnya Almas yang eksekutif itu kan 370-an ya. Iya. Nah, sekarang udah 350 tuh dapat yang RS tuh. Aduh, sayang banget ya. Mobilnya terlalu cepat. Iya. Mungkin ini juga kali dapat insentif dari pemerintah juga kali. Betul. Bisa murah juga. Karena ada potongan PPNBM. PPNBM itu ya.
Oke ya, gitu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Krisdian tentang owning experience selama 2 tahun atau 2 tahun lewat nih Pak? 2 tahun lewat. 2 tahun lewat ya penggunaan mobil Wuling Cortez ini. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil ini penggunaannya sangat nyaman sekali ya. Dan saya juga lihat ini mobil udah jalan 2 tahun, interiornya juga nggak kalah dengan mobil yang masih baru ya, karena emang bahan kualitasnya pun juga bagus gitu. Kualitas materialnya bagus untuk eksterior, dan nggak usah terlalu mikirin resale value gitu. Kalau mikirin itu susah, nggak dapat kenyamanan ya Pak ya. Iya. Susah, masa baru mau beli mobil udah mau mikir jual. Ya, kita kan maunya nikmatin ya. Punya mobil ya nikmatin. Mobil dinikmatin, kalau sudah bosan mungkin atau udah mau ada yang baru, nah kan ya tinggal jual aja gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nggak bosan ya, karena mungkin durasinya agak panjang. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel kami Hot Abis Production, langsung subscribe ya. Subscribe tombol lonceng merahnya juga jangan lupa. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Bye. Hai.